Oke, assalamualaikum. Kita mulai analisa problemnya dulu ya. Ini sekalian saya share buat teman-teman, biar nanti mungkin bisa SOP-nya seperti apa sih untuk analisa vonis ECU yang bermasalah. Misalkan kita mau memvonis dari ECU-nya itu gimana. Nah, ini kan kasus kemarin waktu masih pakai ECU lama, dia ketika magnet coba diputer, sikring 30 ampere putus. Nah, itu biasanya memang masalah di ECU, ada korslet di ECU. Dan kemarin katanya untuk CKP ini kemarin katanya korslet. Nah, ini saya kasih tunjuk buat teman-teman. Jadi untuk tahu CKP itu korslet itu gimana, itu biasanya kabel ground sama plusnya itu korslet ya. Ini hijau sama coklat dia nge-ground. Nah, ini kalau hijau sama coklat ini korslet, otomatis nyerangnya bisa ke ECU, ke ECM, karena powernya itu lewat ECM langsung atau lewat ECU langsung, jadi nggak pakai sikring. Otomatis korsletnya itu di ECU nya nanti. Nah, kemarin ini udah ganti, jadi kasus awal ini udah ganti, cuman masih nggak mau starter. Akhirnya coba beli ECU baru. Ini ECU nya ori ya, ini ada kemasannya, kodenya. Nah, sekarang ini CKP udah ganti merek MST ya. Biasanya sih kalau MST bagus. Nah, cuma ini kendalanya ECM baru, CKP nya juga ada baru, tapi di starter nggak bisa. Kemarin info ke saya sih bisa di starter, cuma ini saya cek, saya coba starter nggak respon, jadi starternya belum respon juga. Kalau kemarin sih untuk info temen bengkelnya mau starter, cuma pengapian nggak ada. Cuma ini begitu kita tes, ini nggak ada respon untuk starternya. Sebelah kiri juga saya coba pakai switch sebelah kiri, nggak bisa. Jadi pertama-tama harus gimana sih untuk langkahnya? Kalau saya itu akan cek, kalau misalkan nggak bisa starter seperti ini ya, kita langkah pengecekan jalur starternya dulu. Apakah arusnya sampai ke relay? Di sini ada relay 2. Ya, teman-teman nggak bingung, di sini ada relay kontak sama relay starter. Nah, gimana sih ngebedainnya? Nah, ini kan warnanya hampir sama kan. Kalau relay kontak itu kakinya pasti 4. Nah, ini kaki 4. Nah, dia relay kontak. Kalau di on dia bunyi. Nah, untuk starter, nah ini relaynya yang kaki 5. Nah, kita cek dulu dari sini, standby nya ada enggak. Nah, kalau standby plusnya ada, kemudian kontak ini satunya dari kontak ya. Kemudian ini input dari kontak juga ke ECM yang bagian tengah. Nah, yang 2 ini dia nanti nyatu ketika starter. Nah, ini satunya masa, masanya itu biasanya dari ECM. Nah, kita cek standby kontaknya ada nggak, kita tes dulu. Nanti baru kalau ada kita lari untuk negatifnya ada nggak. Kemudian jalur tengah plusnya keluar nggak ini yang ke ECM. Karena kalau ini nggak ada yang masuk ke soket ini, nanti larinya di sini ada plus min ya. Kemudian ini dari jalur output juga. Oke, nanti kita cek satu persatu dulu. Nanti saya share hasilnya. Oke, kita lanjut pengetesan. Ini saya kasih tahu perbedaan antara ECU yang korslet sama yang normal ya. Ini kita tes pertama untuk ECU yang udah kita perbaiki, yang normal.
Buat teman-teman, untuk selektor multitasker kita pakai DC ya, cuma ini kita DC otomatis karena pakai digital. Kita lihat output tegangan saat on, dia 10 volt di kabel 3 ACG ya, jadi ketiga kabel ini 10 volt. Nah, kabel kuning ini 12 volt, terus yang satunya 10 volt juga, yang tengah, yang satunya masa, kalau hitam masa. Oke, sekarang kita cek ECU yang korslet ya. Ini buat perbandingan biar teman-teman lebih paham. Saat on, kita lihat kita on, nah dia langsung terbaca 12. Jadi sama seperti tegangan aki 12 volt. Kalau yang normal kan tadi sekitar 10 volt. Ini yang korslet, begitu kita on dia tegangannya 12, murni dari aki. Nah, ini salah satu ciri ECU yang korslet. Begitu kita kontak on, tanpa kita harus cek starternya dulu ya. Jadi kalau kita kontak udah 12 volt udah bisa kita pastikan ECU nya korslet. Jadi tanpa harus coba starter dulu. Kalau coba starter kasus seperti ini biasanya sikring 30 ampernya putus. Kita di sini bisa tes untuk pengapian menggunakan scanner ya. Ini saya kasih contoh untuk analisa tes pengapian atau koil tanpa harus memutar magnetnya ya. Jadi kita lewat diagnosa, lewat pengetesan di menu diagnosa, nanti kita bisa lihat percikan koilnya nyala enggak. Jadi ini salah satu fungsi dari tes pengetesan koil di Yamaha juga, kita bisa membedakan ECU-nya saat ada koil itu nggak mercik karena masalah di ECU atau masalah di koil. Maksudnya gini, atau masalah di pemicunya kayak CKP-nya. Kalau kita tes menggunakan scanner dia mau mercik, artinya jalur di ECU-nya normal, karena ECU itu mau dikasih pemicu dari scanner. Berarti kemungkinan ada masalah di jalur pulsernya atau CKP-nya bermasalah. Itu salah satu fungsi tes pengecekan koil lewat scanner. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Saat kita on dia akan mercik 5 kali. Kita coba ulangi. Nah, dia mercik. Artinya untuk jalur di ECU-nya normal, cuma ini korslet di jalur starternya. Nah, kalau di starter nanti sikring 30 ampernya biasanya putus. Jadi sikring ada di sini. Ini yang 30 ampere putus kalau di starter. Teman-teman kalau susah nyari pakai yang 20 ampere juga nggak masalah sih. Oke, ini selesai kita servis ya. Sekarang kita tes, kabel sudah kita rapikan. Kita coba on. Oke, dia udah nyala ya. Oke, sekian dulu untuk sharing kabel aerok kali ini ya. Semoga bermanfaat.